Kau sampaikan, dan apa yang Kau ingin sampaikan kepada umatku kami boleh menangkap, sehingga kami boleh membawa pulang menjadi satu kekuatan, menjadi satu landasan, agar kami tetap boleh menjalani hidup bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan semua kita yang akan dilawat diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin, amin. Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita pada pagi hari ini. Haleluya. Happy Father's Day untuk semua bapak-bapak yang ada di tempat ini. Juga setiap mereka mungkin yang ikut ambil bagian dalam live Facebook Live atau YouTube. Selamat menikmati berkat Tuhan. Bapak-bapak pagi hari ini, pasti sepanjang hari ini akan dijamu oleh ibu-ibu ya. Puji Tuhan. Sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan hormat bagi Tuhan. Kami mengangkat suara pujian kami, mengagung-agungkan nama-Mu yang kudus Tuhan. Ku berikan muliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku berikan muliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti ajaib.
bekerja pagi hari ini Tuhan, dan Kau mendengar setiap pujian penyembahan kami. Saya udah untuk siap kita bangkit berdiri. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. Rasakan kehadiran Tuhan. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God,
Light in the darkness, my God, that is great is mine. Waymaker, miracle worker, promise keeper. Light in the darkness, my God, that is who you are. You are, you are, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper. Light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper. Light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Yes, Lord. That is who you are. Hallelujah. That is who you are. Oh, you are a miracle worker. You are a promise keeper. You are light, Lord, in the darkness, God. And we believe in you. We declare it that you are my God, you are my Lord, you are worthy to be praised in this place, Lord. That is who you are. That is who you are. That is who you Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your presence. Terima kasih, Tuhan. Kau hadir di tengah kami, Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang memulihkan hidup kami, yang menyembuhkan sakit penyakit kami, Tuhan. Membebas setiap luka hati kami, Tuhan. Menjadi dengan ganti karena jubah puji-pujian. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kami terus memuji dan membesarkan nama-Mu yang kudus, Tuhan. Dengan puji-pujian yang berasal daripada dengan tarian-tarian dan hati kami yang terdalam, Tuhan, bukan kami memuji-Mu dengan mulut saja, Tuhan. Dan kami percaya dan kuasa di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan lebih lagi mau memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Luar biasa. Sekali lagi sorak-soraknya Tuhan Yesus. Luar biasa, saudara. Kita memuji Tuhan. Ketika kita menikah keadaan siang, keadaan kita seperti orang yang berhenti. Waktu itu bumi kita penuh dengan lawan. Bila kita dengar sorak-sorai yang berlalu dengan mencucurkan air mata, kita akan berbuat dengan bersorak-sorai.
Puji Tuhan kak, masih kuat? Boleh keluar dari kanan kirinya, high five sama teman-teman kanan kirinya. Jesus God, Jesus bless you. diberkati Tuhan dengan pemberian kita, amin. It's offering time. Selamat pagi, shalom, offering time. Happy Father's Day. Ya, untuk bapak-bapak, jadilah imam dalam keluarga, bapak-bapak. Cintailah dan kasihilah keluarga, bapak-bapak. Terima kasih kalau pagi hari ini kita mau memberikan persembahan buat Tuhan. Pertama-tama saya welcome untuk yang baru dari keluarga Ivana. Ya, ada mamanya nggak? Ada anak-anaknya aja. Selamat datang, selamat berkumpul bersama kami. Ada lagi, ada ya. Oke. Saya mau bawa ayat 2 Korintus 9 ayat 7, ayat yang sudah biasa dibawakan. Tapi nggak apa-apa, kita mau belajar terus mengingatkan diri kita masing-masing bagaimana cara sikap kita untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Dalam ayat ini berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya,
Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin, saudara-saudara. Yaitu sikap yang benar yang memberi persembahan adalah dengan rela hati dan sukacita. Jangan takut untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Berilah persembahan yang terbaik buat Tuhan dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan memberikan berkat-Nya melalui pekerjaan kita. Karena kita tahu Tuhan adalah pemberi berkat. Sekaligus Tuhan juga memprotek pekerjaan kita atau kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Juga jangan terpaksa pikir-pikir, kalau saya nggak memberi, nanti nggak diberkati itu. Beri jangan terpaksa. Kita ingat anak kecil yang membawa 2 ekor ikan dan 5 roti. Dia mempunyai apa yang ada pada dia. Waktu Tuhan Yesus memanggil anak itu, dia memberikannya kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, jangan Tuhan. Dia tidak bilang begitu, jangan Tuhan, nanti saya makan apa? Tapi dia memberikannya dengan rela, dengan sukacita. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Waktu diberikan kepada Tuhan Yesus, masih tetap 2 ikan dan 5 ketul roti. Masih tetap. Tetapi begitu Tuhan Yesus mengangkat persembahan itu dan mengucapkan syukur kepada Bapa, mujizat terjadi. Dia berikan kepada murid-muridnya untuk dibagikan kepada berapa, saudara-saudara ingat? 5.000. Itu yang hati-hati saja. Dan masih ada di sana. Begitu juga pagi hari ini. Jangan takut, jangan terpaksa, jangan merasa khawatir. Wah, nanti kalau saya berikan persembahan buat Tuhan, makan apa ya besok? Makan apa nanti sore, malam? Ada ayat berkata, Matius 6 ayat 25 berkata, saya bacakan saja. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu. Janjinya Tuhan. Jangan khawatir akan hidupmu. Akan apa yang kamu hendak makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada makanan? Ayat ini mengatakan jangan kita khawatir. Jangan kita khawatir. Kira kita tahu Tuhan adalah sumber dari apa yang kita miliki. Harta benda kita, uang kita, itu semua pemberian dari Tuhan. Harta yang paling berharga pun nafas kita. Semua dari mana, saudara-saudara? Dari Tuhan. Itu semua pemberian dari Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita memberi dengan mempunyai sikap hati yang merasa bahwa kita memberi karena kita tahu bahwa apa yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan. Dan ucapan syukur kita, apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, buktikan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan apa yang kita punyai, apa yang kita bawa pada pagi hari ini, ucapan syukur. Besarnya berkat Tuhan yang diberikan dalam hidup kita, biar kita mau berterima kasih dan bersyukur kepadanya. Amin, saudara-saudara. Persembahkanlah ucapan syukur ini dengan hati yang penuh dengan sukacita, rela, jangan terpaksa dan jangan khawatir. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat persembahan kita. Ada yang mungkin belum mempunyai amplop, saya biar angkat tangan, nanti kalau tidak akan memberikan amplop. Kalau tidak ada, sudah semua. Mari kita angkat persembahan kita dan kita ucapkan syukur seperti Tuhan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ekor ikan. Kita bawa persembahan ini kepada Tuhan dan kita ucapkan syukur. Kita amini dan kita yakin bahwa persembahan yang kita bawa ini adalah ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan, dan pagi hari ini kami membawa ucapan syukur kami Tuhan kepadamu Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan kepadamu Tuhan, inilah ucapan syukur
kesenangan hati Tuhan. Jadikan ucapan syukur ini menjadikan berkat bagi yang lain juga Tuhan. Tuhan Yesus, berkati tangan-tangan yang sudah mengangkat persembahan ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau adalah penolong kami Tuhan. Janji-Mu dan kami. Kami bawa biar persembahan ini, biar ini menjadi upah yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan memberi. Amin. Sementara persembahan dijalankan, ada pengumuman seperti biasanya hari Senin sampai Jumat ada doa pagi melalui Zoom. Bisa hubungi Pak Yakob dan Ibu Alfa. Hari ada MA dibagi 3 kelompok, yaitu hari Selasa dan hari Sabtu. Siapa? Maaf, Jumat malam jam 8, sama-sama jam 8. MA hari Jumat jam 8 malam dan hari Selasa. Siapa yang bisa hari Selasa silakan datang hari Selasa. Siapa yang tidak bisa datang hari Selasa bisa datang hari Sabtu jam 8 malam. Hari Jumat. Satu lagi Sabtu lagi. Kayaknya Sabtu terus nih. Oke. Dan kebaktian seperti biasa hari Minggu jam 10 di tempat ini. Hari Sabtu ada Jam 9. jam 9. Hari Sabtu ada doa pagi jam 10. Ada juga latihan musik. Dipersilakan datang untuk doa bersama-sama karena kita perlu doa di pagi hari. Untuk selanjutnya ada rekreasi, masih ada kesempatan di bulan Agustus bisa hubungi Ibu Elizabeth. Ibu Elizabeth untuk outbound fantastik. Silahkan siapa yang mau ikut, masih ada kesempatan sebelum ditutup. Oke, terus ada yang lain? Saya kira cukup dan saya kembalikan kepada membawa firman. Sekali lagi, Happy Father's Day kepada bapak-bapak. Haleluya, Shalom. Shalom. Happy Father's Day sekali lagi. Haleluya. Welcome home. Haleluya. Hari ini Father's Day, saudara. Saya bersyukur saya boleh punya kesempatan untuk membagikan firman pagi hari ini. Amin. Amin. Saudara siap mendengar firman Tuhan? Amin. Tuhan Bapa kita yang berkuasa. Amin. Dia Bapa kita yang berkuasa. Orang-orang yang menerima dan percaya kepadanya akan diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Amin, saudara. Hari ini Father's Day kita merayakan satu kehadiran sosok seorang ayah, bapa, papa, abah, babe, father, dad. Apapun itu bahasanya, saudara. Seorang sosok yang diharapkan, seorang figur yang diharapkan menjadi seorang pemimpin, amin. Menjadi pelindung, menjadi penjamin dalam kehidupan bagi keluarga kita, amin. Semua setuju? Semua setuju? Maaf ya ibu-ibu, hari ini kita belajar mengenai bapak ya saudara ya. Jadi hari ini kita belajar mengenai figur bapak, bukan berarti figur seorang ibu tidak penting. Saya percaya hari ini firman Tuhan akan bicara buat kita semua. Amin. Amin saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi hari ini Tuhan. Biarlah hatimu Tuhan bercurahkan pagi hari ini Tuhan. Kau yang akan berkata-kata Tuhan, Kau yang berfirman Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan yang firman-Mu saja keluar dari bibir hamba-Mu ini Tuhan. Biar Kau yang mengurapi setiap kami Tuhan yang hadir di pagi ini Tuhan. Kau jamah setiap hati kami Tuhan. Kau sendiri Tuhan yang mengimpartasikan kuasa daripada Engkau Tuhan. Untuk kami menjadi anak-anak Allah. Bahkan kami bertumbuh Tuhan. Menjadi serupa dengan gambaran Kau. Menjadi serupa dengan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus
Mari setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin, 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 amin. Haleluya. Hari ini saudara saya mau ajak kita buka di Alkitab kita di Yohanes 1 ayat 10. Yohanes 1 ayat 10 sampai 13. Yohanes 1 ayat 10 sampai 13. Berapa semuanya? Yohanes 1 ayat 10 sampai 13. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Amin, saudara? Amin. Berapa banyak dari kita yang pernah jadi anak-anak, saudara? Semua. Berapa banyak? Dari tangan. Berarti nggak pernah jadi anak ya? Semua ya, saya percaya semua pernah jadi anak-anak. Semua pernah jadi anak-anak. Berapa banyak yang kita pernah jadi bapak, saudara? Bapak-bapak mana ini anak? Enggak ada ini. Bapak-bapak, ya. Semua bapak angkat tangan. Enggak semuanya, saudara, dari anak jadi bapak. Kenapa? Karena enggak semua punya kumis, benar? Enggak semuanya punya kumis, saudara. Tapi yang saya maksudkan, jadi bapak itu bukan secara fisik. Firman Tuhan maksudkan, jadi bapak bukan secara fisik, saudara. Amin. Tapi dalam hal peran dan karakter rohani. Amin, saudara. Untuk menjadi ayah, saudara, mungkin hampir semua orang laki-laki bisa bereproduksi, mempunyai keturunan. Amin. Tapi nggak semua orang bisa menjadi bapak. Diperlukan seorang yang luar biasa. Kalau istilahnya orang Jawa, any man can be a father, but it takes someone special to be that. Amin. Ya. Itu bahasa Jawanya, saudara ya. Jadi kalau saudara orang Jawa pasti tahu ya. Amin. Any man can be a father, but it takes someone special to be a dad. Amin. Saudara, ada beberapa juga ibu-ibu yang harus menjalani tugas dan tanggung jawab untuk berperan jadi bapak. Benar? Amin, saudara. Tapi saya percaya itu adalah anugerah, saudara. Amin. Itu anugerah. Tapi ketika ibu-ibu ini merasakan, itu rasanya seperti tragedi. Benar, saudara? Ya, kalau saudara yang menjalani sebagai ibu tunggal, saudara pasti merasakan bagaimana rasanya. Tapi saya percaya, ketika ada kalanya ketika seorang bapak mengalami disfungsi, tidak hadir dalam kehidupan keluarga, seorang ibu harus mengambil peran. Betul? Seorang ibu harus mengambil peran. Tapi itu saya katakan anugerah. Karena apa, saudara? Saya akan bagikan untuk saudara 3 poin yang saya dapatkan dari ayat tadi, saudara. Amin. Sudah siap? Poin yang pertama, saudara. God the Father is never fail. Amin, saudara. God the Father is never fail. Katakan, saudara. God the Father is never fail. Allah Bapa kita tidak pernah gagal. Amin. Dia yang menciptakan isi dunia ini. Dia sepuluh dikatakan, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal. Saudara, siapa yang menciptakan dunia? Tuhan. Amin. Bapa kita, Dia menciptakan semuanya. Dia menciptakan dari awalnya, dari mulanya Dia menciptakan. Amin. Tapi dikatakan dunia tidak mengenalnya. Jadi maksudnya apa, saudara? Tuhan gagal. Saudara kalau menciptakan sesuatu, terus misalnya menciptakan robot, terus saudara kasih istilahnya kasih robot ini bisa manggil nama saudara. Tapi ketika robot ini udah berfungsi, dia manggil namanya orang lain. Itu artinya apa, saudara? Gagal? Gagal, saudara? Enggak, saudara.
Tuhan Yesus, Allah Bapa kita, tidak gagal. Amin. Dia menciptakan ciptaan yang sempurna. Dan tujuan untuk menciptakan semuanya itu adalah mempunyai hubungan kasih yang sempurna. Amin, saudara. Saudara menangkap? Tuhan menciptakan itu sempurna. Amin. Bahkan dia menciptakan saudara dan saya sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Amin. Saudara percaya itu? Artinya saudara, manusia itu punya kehendak bebas. Manusia itu bisa berkehendak bebas. Dia bisa memilih kepada siapa dia mau mengasihi. Sama seperti Tuhan. Dia menunjukkan kasihnya itu pada kita, manusia. Jadi dia menciptakan seorang manusia sesuai dengan gambarnya. Bisa memilih, saudara. Demikian juga malaikat, saudara. Malaikat juga punya kehendak bebas. Benar, saudara? Kalau saudara baca firman Tuhan, saudara tahu bahwa malaikat itu punya kehendak bebas. Tapi bedanya malaikat itu makhluk yang roh, makhluk yang supranatural. Sedangkan Tuhan menciptakan manusia itu dari apa, saudara? Debu tanah. Dari debu tanah yang menjadi daging. Amin, saudara. Dan semuanya Tuhan ciptakan itu Tuhan mau untuk dia menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, mengenalnya, mempercayai. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia gagal jatuh dalam dosa, itu adalah ujian, saudara. Amin. Bapak sudah mempersiapkan jalan keselamatan. Amin. Tuhan sudah mempersiapkan sempurna. Siapa yang percaya oleh Tuhan? Amin. Amin, saudara. Saudara, sekali lagi manusia dihadapkan ada pilihan-pilihan untuk menerima Tuhan, untuk mengenalnya melalui pengorbanan Yesus. Saudara, ada kali saya gagal, saudara. Kita manusia gagal. Kita gagal menggapai cita-cita. Mungkin dulu cita-cita saya masuk universitas terkenal di Amerika, saudara. Makanya saya punya cita-cita datang ke Amerika. Saya ingin belajar di Amerika. Tapi sampai hari ini saya belum pernah ke Universitas Amerika. Saya gagal. Saya gagal mungkin jadi anak. Ekspektasi orang tua saya mungkin maunya, anak saya berhasil. Lihat, anaknya berhasil. Saya nggak tahu ya ekspektasi orang tua saya. Tapi seringkali saya merasa bahwa saya gagal. Saya belum bisa menyenangkan orang tua mungkin. Saya gagal menjadi suami, saudara. Kadang kalau saya salah beli, saudara, saya dimarahin dan saya bisa tuh. Kalau disuruh, aduh, kenapa salah? Kenapa salah? Padahal saya pikir, saudara, saya tuh nggak salah, saudara. Saya tuh nggak. Kalau saya lihat ada orang suami-suami orang lain yang mungkin malah kata main judi, main perempuan. Kok saya cuma salah beli aja, saudara, dimarahin setengah mati gitu ya. Dimarahin nggak bisa-bisa. Saya nggak seperti orang itu gitu. Saya gagal jadi suami. Saya gagal juga jadi ayah, saudara. Kadang-kadang orang menurut maunya ekspektasinya itu ngomong dengan lembut, sederhana. Sorry anak, katakan kamu nurut dia dulu. Saya gagal sendiri kadang-kadang. Ya, saya nggak apa namanya pelepasan teriak, saudara. Saya gagal dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Ekspektasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi saya berdiri di sini, saudara, bukan untuk menunjukkan diri saya mampu, tapi karena dia sempurna. Amin. Dia yang menyempurnakan. Amin. Karena dia, saya mau mati-matian. Saudara dan saya harus berjuang untuk mati-matian jadi sempurna, memberi yang terbaik bagi dia. Amin, saudara. Saudara, malaikat itu ya diciptakan dengan lingkungan sempurna. Benar atau benar? Malaikat itu diciptakan dengan lingkungan sempurna. Mereka tinggal di surga, saudara. Seharusnya mereka sempurna dong melayani Tuhan, ya. Nyanyi aja malaikat loh. Nyanyi aja di mana seorang malaikat,
saudara? Sopran. Kalau saudara nonton American Got Talent yang akhir-akhir ini ada orang Indonesia, Putri Aryani ya, Putri Aryani, dibilang you are an angel in the earth. Just landed. Wow, you are an angel in the earth, on the earth. Jadi kalau malaikat aja nyanyi, itu suaranya keluar langsung sempurna, saudara. Amin. Nyembah Tuhan aja, mungkin nggak usah pakai keyboard, nggak usah pakai drum, nggak usah pakai bass, udah musiknya full stereo, saudara. Benar, saudara? Yes. Amin. Dia menyembah, malaikat itu menyembah, nggak ada cengkram-cengkramnya, saudara. Amin. Figurnya sempurna. Bisa bicara juga tentang figurnya malaikat. Nggak usah diet-dietan, saudara. Udah sempurna. Benar, saudara? Mungkin kalau cowok nggak usah ke gym, udah berotot, saudara ya. Six pack. Atau kalau cewek nggak usah pakai filter kamera apa itu? Oppo kalau di Indonesia apa? Oppo ya. Kamera Oppo. Nggak usah pakai itu, saudara. Udah mulus mungkin ya kalau cewek ya. Benar ya. Kurang Oppo coba. Kurang Oppo coba. Kalau jadi malaikat itu kurang apa, saudara? Tapi masih juga ada yang memilih untuk memberontak, saudara. Masih ada juga yang memilih untuk berontak. Jadi iblis akhirnya menggoda manusia. Dan manusia dan dunia yang jatuh, gagal mengenal Tuhan, jatuh dalam dosa, dan dihukum dalam penderitaan. Nggak sempurna, saudara. Tapi ketika saudara dan saya bisa percaya, mengenal pengorbanannya, kasihnya, dan pengampunannya, dan akhirnya kita memilih untuk mengasihi dia dengan seluruh kehendak bebas kita. Itulah yang Tuhan. Amin. Saudara, dengan ketidaksempurnaan saudara, dengan penderitaan saudara, dengan apapun yang saudara alami di dunia ini, saudara memilih untuk mengasihi Tuhan, saudara lebih dari malaikat. Amin. Saudara lebih dari malaikat, saudara. Saudara bisa mengasihi Tuhan. Amin. Saudara mau? Di Ibrani dikatakan, Ibrani 2. Cepat saja, di Ibrani 2 ayat 16. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Oleh sebab itu, saudara, Bapa yang sempurna, Dia yang mengasihi kita. Amin. Ada amin, saudara? Hari ini saudara merasa bahwa Tuhan mengasihi saudara? Alhamdulillah, tangan saudara. Kalau yang belum, saudara minta dengan sungguh-sungguh, Tuhan, aku mau merasakan kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang sempurna. Amin. Haleluya. Lalu poin yang kedua, saudara, kita kembali di Yohanes tadi, Yohanes sampai 12, di ayat 11 dan 12. God the Father is love, and His love is forever. Amin. Allah Bapa kita itu kasih, dan kasihnya untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Di ayat 11 katakan, Ia datang kepada milik kepunyaannya. Ia datang, saudara. Tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, kalau ada seorang bapa yang datang pada anak-anaknya, itu sungguh-sungguh menunjukkan kasih. Amin, saudara. Seringkali kalau bapak-bapak, saya nggak tahu ya, kalau mungkin tipe bapak-bapak zaman dulu, anak-anak harus datang sama dia, benar? Kalau mungkin lebaran itu harus sungkem, ya, harus datang, sungkem. Tapi ini Bapa yang kekal, saudara. Bapa yang kekal. Dia datang kepada milik kepunyaannya dalam rupa manusia, yaitu Yesus. Dia datang pada milik kepunyaannya, tetapi ada dua tipe manusia, saudara. Bukan yang baik atau yang jahat, bukan yang suci atau orang berdosa, bukan yang layak atau tidak layak.
Tapi ada orang yang tidak menerimanya, dan ada orang yang menerimanya, saudara. Amin. Ada orang yang menerima Yesus, atau yang menolak Yesus. Dan kabar baiknya, saudara, kabar baiknya, Dia datang ke dunia ini karena begitu besar kasih-Nya kepada kita. Amin. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar. Dia itu gak bisa menyangkal dirinya sendiri, saudara. Amin. Dia itu kasih. Waktu kemarin hari Jumat saya kasih ilustrasi. Ada hujan, saudara. Kalau hujan itu, saudara, kalau di New York, misalnya sekitar New York ini hujan. Saudara kalau keluar dari rumah, keluar ke depan, nggak pakai payung, basah atau basah, saudara? Basah. Saudara mau laki, mau perempuan keluar, basah atau basah, saudara? Basah. Saudara mau jahat, mau baik, keluar, basah atau basah, saudara? Basah, saudara, ya. Basah. Saudara mau layak tidak layak, saudara pasti basah keluar. Tapi ketika saudara pakai payung, saudara nggak basah. Itu Tuhan kita. Tuhan begitu mengasihi, sehingga semuanya diberi kasih, saudara. Baik atau jahat. Hanya orang-orang yang menolak Tuhan yang tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Amin. Dan seringkali, saudara, Tuhan itu mengajarkan kasih sama kita itu melalui kepedihan, melalui penderitaan kita. Mungkin kita disakiti, saudara. Mungkin kita dikhianati. Pernah nggak saudara berselisih sama sesama anak Tuhan? Atau bahkan orang nggak percaya? Pernah? Terus saudara ini, Tuhan, aku jengkel sama orang itu. Aku sakit hati sama orang ini. Ini saudara seiman tapi nyakiti banget, saudara. Lalu saudara berdoa, oh tunggu pembalasan dari Tuhan. Tunggu ini pembalasan dari Tuhan. Terus saudara tunggu. Ternyata saudara kita ini keadaannya malah tambah baik, saudara. Malah tambah diberkati Tuhan, malah tambah bukan saudara mengharapkan karma, tapi malah diberkati Tuhan. Lalu saya bertanya-tanya, kenapa begitu Tuhan? Kenapa begitu Tuhan? Dan Tuhan jawab, saudara. Aku ingin kamu belajar mengasihi tanpa batas. Amin. Sekalipun orang itu nggak mendapatkan ganjaran, kau bisa mengasihi. Amin. Aku sendiri akan deal sama dia. Aku sendiri akan berurusan sama dia. Kamu nggak usah mendoakan yang jelek-jelek. Berkati, kasihi. Begitu juga anak-anak saya, saudara, ya. Anak sama Sarah. Terkadang saling lapor, ya saudara. Kamu datang sama saya, Daddy, Cici slap me. Cici pukul saya. Daddy, Dede kick me. Tendang saya. Mungkin karena rebutan mainan. Terus gimana, saudara? Saya sebagai bapak harus gimana, saudara? Harus marahin yang satu. Enggak, saudara. So far, saya sama si istri terapkan, kalau ada yang lapor, saya bilang, kalau ada yang lapor dikerjain sama saudaranya, saya bilang, be nice, be kind, love each other. Sayangi saudara kamu. Karena sama-sama anak sendiri, bukan saudara? Sama-sama anaknya bapak, saudara. Begitu juga kita, saudara. Ketika kita disakiti, anak-anak Tuhan, sekalipun dia belum percaya, dia juga anak-anak Tuhan. Dia juga milik kepunyaannya. Amin. Amin. Ketika kita bisa mengenal kasih Bapa, maka kita bisa menerimanya sempurna. Amin, saudara. Amin. Dan poin yang ketiga, saudara, saya mau bagikan. God the Father has authority over us and give us His power to us. Amin.
Di ayat yang 12 dan 13 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Amin. Ini yang saya sebut tadi, saudara, bahwa bukan sesuatu hal yang lahiriah yang Tuhan mau sampaikan, tapi sesuatu yang spiritual, sesuatu yang supranatural. Tuhan memberikan otoritasnya kepada kita, amin. Memberikan kuasa kepada kita sebagai anak-anaknya. Dan apa yang harus kita lakukan, saudara? Untuk mendapatkan kuasa itu, saudara, kita harus mengaktifkan dengan iman kita. Amin, saudara. Kalau saudara punya handphone, mungkin handphone yang baru, mungkin ada kode aktivasi. Kode aktivasinya itu adalah iman kita. Amin. Sama seperti seorang perwira Kapernaum yang datang kepada Tuhan karena ada pegawai yang sakit. Dia cuma katakan, Tuhan, katakan saja, maka dia akan sembuh. Karena dia tahu ada otoritas ilahi. Ada otoritas ilahi yang Yesus punya. Amin, saudara. Berapa minggu yang lalu, saudara, di tempat saya bekerja, di jalan tempat saya bekerja, waktu mungkin sebelum kita tahu banyak yang kerja di daerah distrik, ya, dan sebelum show di Las Vegas, banyak sekali kendaraan itu disibukkan sama persiapan, saudara, ya. Jadi ada kemacetan di jalan Fifth Avenue yang mau masuk ke 47 Street. Nah, jalan 47 itu udah penuh sama barang, karena banyak trailer besar yang mengangkut semua perhiasan, kontainer yang gede-gede itu ke Las Vegas. Saudara. Jadi kita titipkan ke suatu company yang akan membawanya dengan dijaga, di guard, dengan pakai senjata, saudara. Jadi udah penuh jalan itu, saudara. Dan orang-orang dari jalan Fifth Avenue, kalau saudara pernah ke Fifth Avenue, belok ke 47 itu susah, saudara. Dan akhirnya penuh semuanya. Macet, saudara. Di New York macet ya, saudara ya. Bukan di Jakarta aja ya, saudara ya. New York macet, saudara. Nah, lalu ada mobil FDNY. FDNY itu Fire Department New York. Jadi, mobil pemadam kebakaran yang mau lewat. Tetapi jadi stuck karena nggak bisa lewat, karena banyak mobil-mobil ya, mobil-mobil kecil. Nah, seorang dari officer itu turun, saudara. Seorang pemadam kebakaran turun. Dia pakai seragam, saudara ya. Pakai seragam, dia turun, dia mau mencoba menguraikan kemacetan itu. Tapi mobil-mobil itu nggak mau bergerak, saudara. Tetap aja kekeh di situ. Ada fire department. Nah, tiba-tiba ada seorang NYPD. NYPD itu apa, saudara? New York Police Department. Polisi, saudara. Pakai pakaian lengkap, seragam. Mungkin ada komisinya, saudara ya. Datang ke titik kemacetan itu, saudara. Begitu polisi yang turun, saudara, dia perintahin mobil satu-satu. Nggak boleh belok. Ayo jalan. Ayo lurus. Lurus, saudara, semuanya. Karena polisi punya otoritas. Polisi punya otoritas ngatur lalu lintas. Amin, saudara. Polisi punya otoritas, kalau nggak menurut bisa diapa, saudara? Difine. Bukan tiket. Tapi kalau FDNY tadi gimana, saudara? Ya paling nggak takut lah, nggak kena tiket juga kan? Jadi sekalipun sama-sama pakai seragam, saudara, sekalipun sama-sama punya otoritas, tapi kalau otoritasnya nggak tepat, saudara, nggak pas, orang nggak penuh. Amin. Tapi ketika otoritas itu dijalankan, diarahkan secara tepat, orang pasti.
Amin. Ada otoritas. Sama-sama officer, tapi karena bukan otoritasnya, maka tidak membuahkan hasil apa-apa. Haleluya. Amin, saudara. Amin. Demikian juga, saudara. Tuhan mau memberikan otoritas, kuasa kepada orang-orang yang tepat. Amin. Saudara siap menerima kuasa daripada Tuhan? Amin. Sudah siap menjadi anak-anak Allah? Amin. Otoritas untuk apa, saudara? Otoritas untuk apa? Mari kita baca di Lukas 4 ayat 18, 19. Sampai di sini saudara mengerti, saudara? Amin. Sudah dapat sesuatu? Amen. Amin. Lukas 4 ayat 18 sampai 19 dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin, saudara. Kita punya otoritas karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Dikatakan bahwa kita menerima kuasa daripada Tuhan, menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak Allah, saudara. Amin. Poinnya, saudara, kita menyampaikan, kita punya otoritas untuk menyampaikan kabar baik pada orang-orang miskin. Berapa banyak saudara mempunyai di lingkungan saudara orang miskin? Berapa banyak, saudara? Nggak banyak ya, saudara. Kebanyakan orang miskin mungkin yang kita lihat, apalagi di Amerika ya, kita lihat orang-orang miskin mungkin yang homeless. Tapi firman Tuhan hari ini baru berkata mengenai mereka, saudara. Dan mereka, orang-orang miskin bukan yang secara lahiriah, bukan yang nggak punya duit, saudara, tapi yang selalu merasa kurang. Itu orang-orang miskin, orang-orang yang serakah, saudara, orang-orang yang nggak pernah puas dengan berkat Tuhan. Bisa aja kaya, saudara, bisa aja kaya, tapi nggak pernah bersyukur. Itu yang dikatakan Tuhan miskin. Dan untuk itu kita punya otoritas untuk mengabarkan kabar baik. Amin. Orang yang miskin tidak mengandalkan Tuhan, terkutuk bukan karena Tuhan yang kutuk, tapi karena kelakuan mereka, saudara. Karena mereka apa, saudara? Selalu ketakutan, hartanya habis, takut, selalu takut, saudara. Saya banyak customer yang tidak mengenal Tuhan. Semuanya kaya, saudara, punya toko perhiasan, punya wholesale, semua perhiasan. Tapi mereka selalu ketakutan hartanya habis. Selalu nunda-nunda, kalau bayar itu nunda itu. Takut kalau rekeningnya berkurang, saudara ya. Soalnya kalau ditagih itu kayaknya, aduh, duit gue hilang lagi nih. Duit gue hilang lagi nih. Benar apa benar, saudara? Benar ya, saudara ya? Ya, jadi itu kita harus mengabarkan kabar baik. Karena Tuhan mau menyelamatkan kita dari kesalahan kita. Amin. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, benar, saudara? Tapi kalau kita hidup, ada Tuhan yang menjadi penjamin hidup kita. Itulah kabar baik. Dan itu yang bisa kita kabarkan kepada orang-orang. Kita punya otoritas, saudara, untuk mengabarkan kabar baik. Amin. Saudara, New York itu the most expensive city in the world, right? The most, one of them, right? Jadi kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan. Awal-awal di New York, saudara, saya hidup tuh minus 3.000 US, saudara. Minus 3.000 US. Tapi puji Tuhan, Tuhan biar sampai hari ini. Amin, saudara. Amin. Kalau ada yang sama seperti saya, jangan takut, saudara. Cari Tuhan, andalkan Tuhan. Amin.
kedua, yaitu untuk memberitakan. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Orang-orang tawanan. Saudara kalau pergi ke Rusia atau ke Ukraina, baru saudara bisa melihat ada orang-orang tawanan. Atau beberapa tahun yang lalu mungkin saudara ke Irak, saudara tahu ada orang tawanan. Tapi kalau di New York atau di kota-kota saudara di Indonesia, saudara pernah melihat ada orang tawanan, saudara? Mungkin di penjara ya ada ya. Tapi saudara sendiri pernah nggak jadi tawanan? Pernah nggak saudara? Nggak pernah ya? Waduh, orang-orang baik semua ini ya. Tapi saudara, seringkali kita bisa menjadi tawanan dari diri kita sendiri. Amin. Kita menjadi tawanan. Kenapa? Ketika kita tidak bisa mengampuni, kita menjadi tawanan. Amin. Ketika kita disakiti, lalu kita marah, kita tidak bisa mengampuni. Itu sama seperti ketika kita menancapkan satu pagar. Bayangkan saudara ya, bayangkan. Saya nggak bisa bawa papan, tapi bayangkan ini ada pagar. Ketika saudara tidak bisa mengampuni, satu papan ditancapkan. Ada orang lain lagi yang menyakiti saudara. Sudah tancapkan papan lagi. Ada orang lain lagi yang menyakiti saudara. Sudah tancapkan papan lagi. Saudara mau ngomong sama orang itu. Lalu berapa banyak orang di sekeliling saudara yang menyakiti saudara? Menyakiti saudara, mengelilingi diri saudara dengan papan-papan. Siapa yang jadi tawanan saudara? Siapa yang jadi tawanan? Diri kita sendiri. Amin. Jika kita tidak mau mengampuni saudara, kita menjadi tawanan. Kita menjadi tawanan. Tapi puji Tuhan, hari ini firman Tuhan berkata, aku memberitakan, aku mengutus engkau untuk memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan. Kita pakai kuasa Tuhan untuk mengampuni orang yang menyakiti kita. Amin saudara. Amin. Nggak gampang memang saudara. Nggak gampang. Dulu kita punya rumah misi saudara. Dan rumah misi itu ada beberapa ibu-ibu yang tinggal di situ. Dan kalau ada masalah, itu saya dipanggil saudara ya. Saya jadi Pak RT-nya di rumah misi itu. Jadi kalau lagi ribut mungkin rebutan kulkas atau rebutan apa misalnya. Tahu sendiri kan ya, yang pernah jadi anak kos, ya, kalau taruh barang gitu ya. Terus ribut saudara, susah mengampuni. Terus kalau saya ke sana saya bilang, udah Bu, ampuni, yuk sama-sama anak Tuhan kok. Ayo Bu, ampuni aja. Terus saya di belakang sama ibu itu gini saudara. Yo gampang sih itu ngomong. Yo gampang sih itu ngomong. Ampuni. Aku yang disakiti gitu. Aku loh yang disakiti. Ibu itu ngomong begitu saudara. Ya iyalah Bu, memang gak gampang. Memang gak gampang. Perlu kuasa Tuhan. Makanya kalau jadi anak-anak Tuhan itu kita terima. Amin. Kita terima kuasa Tuhan. Amin. Yuk bisa yuk kita ampuni. Pakai otoritas Tuhan untuk mengampuni. Amin. Kita punya otoritas untuk membebaskan tawanan-tawanan. Yang pertama adalah diri kita sendiri, saudara. Kita bisa mengampuni. Amin, saudara. Yesus saja berkata, menyembuhkan dengan berkata, dosamu diampuni. Dosamu diampuni. Dan ketika kita mengampuni yang bebas itu diri kita sendiri. Amin, saudara. Kita nggak jadi tawanan dari kepahitan kita sendiri. Saudara kalau yang lahir di tahun apa ya, baby boomers ya, mungkin tahu yang lagunya tahun 80-an, Mas Rinto Harahap. Benar ya saudara? Ada yang tahu Rinto Harahap? Lagu-lagunya melo, sedih gitu ya. Nah kalau lagi sakit hati saudara, dengerin lagu Rinto, aduh masnya gitu ya saudara ya. Tambah di
di apa namanya perih, saudara ya, benar saudara? Itu sama kayak luka dikasih jeruk nipis, saudara. Bayangkan saudara, luka dikasih jeruk nipis, jangan nih saudara ya. Jeruk nipis itu buat apa? Makan soto aja, ya. Haleluya. Jadi kalau jeruk nipis itu buat makan soto, jangan dikasih luka-luka. Kalau lagi sedih, lagi sakit hati, lagi duka hati, datang sama Tuhan, tumbah, saudara, tumbah. Jangan malah dengerin itu harap. Amin. Hancur hatiku, saudara. Haleluya. Saudara punya kuasa untuk mengampuni. Amin. Saudara punya kuasa untuk mengampuni. Jangan sampai saudara nggak pakai kuasa itu. Amin. Poin yang ketiga. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Kita diberi kuasa untuk memberikan penglihatan buat orang-orang buta. Berapa banyak hari ini yang bisa melihat? Yang saya tahu, mami saya matanya satu kanan, nggak bisa lihat. Baru ketahuan kemarin waktu cek, mau beli kacamata dicek, nggak bisa lihat. Tapi ini secara lahiriah. Dan Tuhan bisa menyembuhkan. Amin. Tapi firman Tuhan bicara, orang-orang yang punya visi rohani itu adalah orang yang buta. Amin. Orang yang nggak punya visi rohani itu orang yang buta. Orang yang datang ke New York, orang yang datang ke Amerika atau mau pindah ke suatu tempat hanya taunya dolar, saudara. Hanya taunya dolar. Mereka nggak punya satu visi bagaimana Tuhan akan memelihara. Saya tadi udah bilang bahwa New York the most expensive city in the world. Kalau udah tahu New York the most expensive city in the world, why you come here? Siapa suruh datang? Bukan siapa suruh datang ke Jakarta ya. Siapa suruh datang ke New York, saudara? Udah tahu expensive, saudara, the most expensive. Yang perlu apa? Duit. Lalu kalap, semua kerjaan diambil. Saya nggak bilang ya, nggak boleh kerja. Saya nggak bilang itu. Saya nggak boleh bilang kerja apa aja, nggak boleh. Nah, tapi jangan kalap, saudara. Semua kerjaan diambil sampai kita nggak punya waktu lagi buat keluarga, buat Tuhan, bahkan buat diri kita sendiri. Jangan sampai kita nggak melihat pernyataan Tuhan. Amin. Itu artinya saudara buta rohani. Saudara nggak bisa melihat bahwa Tuhan itu yang memelihara kita, yang menyertai kita, bahkan sampai hari ini, saudara. Saudara bisa ada di tempat ini. Itu hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang percaya? Katakan amin. Mari kita, saudara, punya visi rohani. Bukan hanya melihat apa yang ada di dunia ini. Kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan lupa beribadah, saudara. Visi rohani kita harus tetap, sekalipun awal-awal mungkin terbatas, saudara ya. Awal-awal mungkin kita terbatas, kita harus berjuang benar. Kita harus mengandalkan apa? Tuhan. Sekalipun pekerjaan yang ada, tapi hati kita jangan jaga, saudara, hati kita. Hati kita tetap terbuka untuk Tuhan. Amin. Mata hati kita, mata iman kita harus tetap terbuka untuk Tuhan. Selalu mengutamakan Tuhan. Kalau ada pilihan-pilihan, misalnya pekerjaan A dan pekerjaan B, mana yang lebih mengutamakan Tuhan? Itu yang saudara perlu. Amin. Jangan yang hanya menguntungkan saja, saudara. Karena yang menguntungkan itu adalah ilah-ilah zaman ini. Yaitu apa, saudara? Duit. Kalau ada kereta api, bunyinya gimana, saudara? Duit. Kalau itu bisa kemarin nyanyi, duit. Saya bisanya cuma kereta api saja, saudara. Duit, saudara. Ya, jadi hidup itu jangan hanya duit saja. Amin, saudara. Kita harus punya kuasa Allah untuk melihat. Itu bukan mata rohani kita. Kita tahu, kita
kita ditempatkan di kota New York. Ada satu rencana Tuhan buat hidup saudara dan saya. Amin. Waktu saya datang ke sini, saya nggak tahu saudara, saya bisa berdiri di mimbar ini mengabarkan kabar baik. Saya nggak tahu. Tapi saya tetap jaga mata rohani saya. Saya tetap jaga supaya nggak kalah saudara. Nggak kalah. Amin. Saudara harus melihat satu visi-visi rohani yang sudah Tuhan taruh dalam hidup saudara. Jangan sampai visi rohani itu hilang dari saudara. Amin. Amin. Lalu yang keempat saudara, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Tertindas. Siapa orang yang tertindas saudara? Saudara di sini tertindas saudara? Tertindas itu sama seperti apa saudara? Mungkin kalau zaman Belanda tahu ya, kalau yang belajar PSPB, yang belajar sejarah Indonesia, tertindas itu tahu kan? Kerja rodi saudara. Kerja rodi, kerja terus, kerja paksa saudara. Kerja rodi, itu tertindas. Tapi saudara lihat hari ini ada saudara? Ada. Itu Pak Tuhan ngomong ada. Ada orang yang kerja terus saudara. Gara-gara mau kerja lagi saudara. Gara-gara dolar. Saudara Mamon, saudara tahu firman Tuhan mengatakan Mamon adalah tuan yang kejam. Mamon itu adalah tuan yang kejam. Bisa-bisa kita itu menang, bisa-bisa kita itu tebal. Rasanya itu nggak tahu kita tuh sedang ditindas sama Mamon. Hanya demi uang. Oleh sebab itu saudara, bebaskan hidup saudara. Amin. Bebaskan hidup saudara. Bapa di surga yang pelihara. Masa depan kita, pensiun kita sudah ada yang atur. Amin saudara. Amin. Kalau kebanyakan kita pikir-pikir, kita malah tertindas saudara dengan pilihan-pilihan salah. Amin. Sekali lagi saudara, ada kuasa yang membebaskan. Ada kuasa yang membebaskan. Amin. Ada kuasa supranatural yang bisa kita pakai melawan tipu muslihat iblis. Amin saudara. Ketika kita tahu, kita pakai kuasa ini, kita bisa menghancurkan kutub-kutub yang diturunkan dari generasi ke generasi. Setiap generasi saudara akan menurunkan kutuk, sama seperti satu orang berdosa di dunia ini, yaitu Adam, membuat seluruh dunia, seluruh manusia terkutuk akibat dosa. Kalau generasi sebelum kita belum mengenal Tuhan, mereka masih berada dalam kutuk, dan mereka berusaha untuk keluar dari kutuk. Ada yang berusaha keluar dari kutuk kemiskinan, ada yang berusaha keluar dari kutuk-kutuk dunia hitam, ada yang berusaha dengan kekuatan sendiri, tapi nggak mampu saudara. Hanya oleh Tuhan, hanya oleh karena Tuhan kita diberi kuasa, diberi otoritas untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin saudara. Tahun rahmat Tuhan telah datang. Apa artinya? Anugerah Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan. Tahun-tahun hidup saudara sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Tadi Opri Nasir mengatakan, burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Dia hiasi. Artinya saudara, kita punya peaceful mind in our present. Kita hidup sekarang ini, kita punya damai di pikiran kita, punya damai di hati kita, punya damai di hidup kita. Kita hidup berdamai dengan Tuhan, kita hidup berdamai dengan diri kita, kita hidup berdamai dengan sesama. Amin. Ketika kita mengambil otoritas kuasa Tuhan atas hidup kita sebagai anak-anak Allah, setiap saat kita akan bertumbuh serupa dengan Tuhan. Amin.
Makanya tadi dari awal saya berkata, menjadi seorang bapak adalah anugerah saudara. Amin. Sekalipun engkau bukan seorang laki-laki, sekalipun engkau seorang ibu yang harus mengambil peran sebagai ayah, itu adalah suatu anugerah. Karena kita akan bertumbuh menjadi serupa dengan Bapa. Kita punya kuasa atas generasi-generasi selanjutnya. Kita bisa menghancurkan kutuk-kutuk generasi itu. Amin. Biarlah kutuk-kutuk itu stop sampai kita aja. Dan kita mematakan dengan kuasa Tuhan. Amin, saudara. Firman Tuhan hari ini bukan cuma buat bapak-bapak. Amin. Buat setiap kita. Buat ibu-ibu. Buat anak-anak muda yang mungkin belum menikah atau masih sekolah. Saudara, kita masih muda. Tuhan mau pakai saudara. Saudara menerima kuasa daripada Tuhan. Amin. Kuasa daripada Tuhan bagi jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Kita memberitakan kabar baik. Amin, saudara. Pagi hari saya mau ajak kita merenungkan hidup kita. Saya udah main musik dan singer. Saudara, saya bertumbuh di keluarga yang mungkin dibilang Kristen, tapi papa saya itu bukan seorang yang rohani, saudara. Jadi bukan seorang ayah yang menjadi ayah rohani buat saya. Ketika saya bertumbuh sebagai remaja, kadang ada satu masa saya tuh marah sama Esther. Marahnya kenapa, saudara? Karena waktu itu saya masih punya adik, masih kecil. Terus dimarahin sama mami saya. Dan papi saya itu biasanya orangnya nggak pernah ikut campur ya. Jadi orangnya diam, tenang. Dan malam hari itu saya nggak tahu kenapa papa saya itu marah besar. Dan hampir mukul mami saya. Dan saya itu di tengah-tengah, saya lari, saya masih remaja, saya masih muda. Saya ada di situ. Saya udah kenal Tuhan dulu. Tapi saya marah sama mami saya. Kenapa mukul mami saya? Setelah semuanya selesai, saya masih menyimpan kemarahan itu. Sampai ada satu fotonya, saya coba bukan. Saya ikut Tuhan, saya diajak sama teman-teman saya ke gereja. Saya bertumbuh dalam Tuhan. Saya mengenal kasih Bapa. Saya mengenal kasih Bapa. Bapa di surga yang sempurna. Bapa di surga yang gak pernah gagal, saudara. Bapa di surga yang penuh kasih, saudara. Dari situ saya belajar. Saya ampuni. Saya ampuni Bapak saya. Saya ampuni Bapak saya. Sampai hari ini, saudara, kalau saya telepon Papi, I love you. Ada satu titik di mana ketika saya masih di Indonesia, saya menginginkan papi saya dan mami saya juga mengalami pembaharuan dalam pernikahan. Waktu itu di gereja ada pernikahan massal. Saya bilang, mami sama papi, ayo ikut pernikahan massal. Diberkati lagi. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya juga mau sebenarnya. Bahkan minta dibaptis, karena syaratnya harus dibaptis. Mami saya juga ikut dibaptis lagi, saudara. Karena waktu itu dia nggak tahu, dia waktu itu dibaptis itu masih muda di Sumbawa, saudara. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini, saudara, keluarga kami dipulihkan. Dengan kuasa yang kita terima sebagai anak. Kuasa yang menghancurkan setiap kutuk generasi.
Kita nggak perlu lagi bawa untuk generasi dari generasi sebelumnya. Stop sampai saudara. Jadilah anak-anak yang bertumbuh jadi bapak-bapak. Amin saudara. Amin saudara. Kita mau bertumbuh saudara. Nggak jadi anak-anak terus. Sekalipun anak-anak diberi kuasa oleh Bapak untuk bertumbuh. Amin saudara. Setiap kita, bukan hanya bapak-bapak saja, anak-anak muda, kita punya kuasa dari Tuhan. Amin.
bersama saudara dan saya, dan persekutuan bersama Roh Kudus yang terus mengajar, membimbing, memberitahu, bahkan mengingkapkan setiap rahasia kebenaran firman Tuhan mulai hari ini, besok, dan sampai Tuhan datang kembali. Dan Tuhan berjanji akan menjemput kita semua yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu, saudaraku, biarlah berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini boleh menjadi jaminan bagi kita semua supaya kita tetap mengasihi Tuhan sampai Dia datang kembali. Semua kita yang sudah dilawat diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin.